Sambutan Rektor Institut Setiami oleh yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Wahyudin Latunreng MM. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mas Menteri Menteri Pemuda dan Olahraga, sekalipun secara fisik tidak hadir pada pagi hari ini, tetapi tadi malam sudah mengirimkan sambutan dalam bentuk video. Yang seyoknya beliau sangat berkeinginan hadir pada pagi hari ini, namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menitipkan salam kepada kita semua Institut Setiami. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Kang Dr. Dedi Yusuf, juga sangat ingin menghadir pada acara wisuda pagi ini, namun karena ada tugas tidak bisa ditinggalkan, juga beliau mengirimkan video dalam sambutannya pada pagi hari ini. Yang terhormat Kepala LLDT Wilayah 3, Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP, yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Tri Munanto. Terima kasih Mas berkenan hadir. Yang terhormat, yang kami muliakan, Pembina Yayasan Ilomata, Bapak Profesor Dr. Safri Nurmantu, beserta seluruh anggota Dewan Pembina Yayasan Ilomata. Yang terhormat Ketua beserta sekretaris dan anggota pengurus Yayasan Ilomata yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, ini baru baca ini, Ketua Umum KONI Jakarta, Bapak Dr. Hidayat, beserta Wakil Ketua Umum Bapak Edwin Rahadian. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jakarta, Bapak Munandar Nugraha MAP. Yang terhormat Ketua Umum PBHMI Bapak Mahfud Hanafi, Sarjana Hukum, Magister Sosial. Yang terhormat Penasehat PT Pelatihan Aviasi Bandes Bapak Dr. Suryo. Yang terhormat Ketua Senat Akademik Institut Setiami Profesor Dr. Muhammad Mulyadi beserta seluruh anggota. Dan alhamdulillah kita punya senat kehormatan yang terwakili dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Patut kita berbangga karena mereka ingin berkontribusi kepada Institut Setiami. Tepuk tangan buat senat kehormatan. Ada Profesor Yuliana dari UNJ. Ada, tepuk tangan ya. Ada Dr. Mahfuz Siddiq. Ini Dirjen Pajak yang sebenarnya. Yang lain itu penggantinya.
Yang terhormat Dr. Agus Holik, wakil dari Universitas Senopati. Yang terhormat Pak Dr. Supriyatin, ini kawan dekat saya sampai lupa. Ini internasional ya, yang akan mengajari kita model PJJ di Institut Setiami. Ya. Kemudian ada dokter baru, yaitu Ibu Dr. Evi Yulvita. Mohon berdiri, ini dokter baru. Ya. Ada lagi kandidat doktor, Dr. Diana, kandidat. Mohon berdiri. Ya. Mohon berdiri. Ya. Masih ada yang kehormatan yang belum saya sebut, kayaknya sudah ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sengaja tidak membaca karena ini kalau baca Pak Panji ini kelamaan. Jadi saya coret-coret saja yang tidak penting itu biar agak leluasa lah menyampaikannya gitu ya. Tentu yang kami hormati para dosen yang amat kami muliakan, yang selama ini berjuang memperjuangkan bagaimana Setiami dalam situasi apapun, seluruh karyawan, seluruh orang tua yang mempercayakan kepada Institut Setiami putra putrinya untuk menyelesaikan studinya. Tepuk tangan buat mereka. Tentu adik-adikku, anakku semua yang sedang akan diwisuda pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali melaksanakan wisuda ke-44 semester ganjil 2022-2023 dalam suasana negeri kita aman, tentram setelah terbebas dari COVID-19 yang menimpa negara kita beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah bulan Oktober tanggal 6 tahun 2022 kita juga melaksanakan wisuda di tempat ini yang masih suasana penghujung ya COVID-19 dengan jumlah wisudawan 1.400 orang. Tepuk tangan ya Pak Setiami. Sampai diadakan 2 sesi waktu itu. Ya. Itu kan menandakan bahwa Institut Setiami boleh kena dampak terhadap menyurutnya jumlah mahasiswa mendaftar di Setiami. Tetapi proses belajar mengajar, proses penelitian, proses pengabdian masyarakat tidak kendor sama sekali. Memang konsekuensinya adalah terjadinya ketidakseimbangan antara mahasiswa yang masuk dengan mahasiswa yang keluar. Itu ada perguruan tinggi, ada niatannya akan menghambat mahasiswanya itu lulus untuk mencari titik keseimbangan antara jumlah yang masuk dengan yang keluar. Saya kira gitu Pak Trimunanto ya, ada strategi-strategi. Tapi kalau kami di Setiami apa adanya. Ya, kami layani mahasiswa. Kita memberikan service excellent kepada seluruh mahasiswa, baik di vokasi maupun sarjana dan pasca sarjana. Bapak Trimunanto, Bapak Ketua Yayasan, para dosen, para undangan, alhamdulillah pagi ini kita mau wisuda 620 orang. Ya, yang terdiri dari vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Jumlahnya nanti secara detail menurut prodi akan dibacakan oleh Wakil Rektor 1. Dan kemudian ini Pak Trimunanto ini saya laporkan, mungkin baru pertama kali ini terjadi. Saya nggak tahu kalau di tempat lain, yang jelas di Setiami. Dari 9 program studi yang mengutus lulusan terbaiknya,
orang itu 8 orang adalah perempuan. Hanya 1 laki-laki. Tepuk tangan kaum perempuan Indonesia. Saya mohon izin ke Wakil Rektor 2 karena belum membacakan, tapi kan saya sudah tanda tangan. Berarti boleh dong saya bocorin dikit gitu ya. Di antara 9 itu ada 1 orang perempuan yang memiliki nilai sempurna adalah 4. Ini Pak Panji, mahasiswa kita ini agak unik. Saya minta Nanda Dwi Rizkia, mohon berdiri. Itu orangnya kecil-kecil, tolong ditoleh di sebelah sana itu ada orangnya sana. Ini saudara Nanda ini sudah selesai doktor ilmu hukum dari Pajajaran. Sudah selesai magister hukum dari Pancasila. Sudah mendapatkan magister kenotariatan juga sudah. Tetapi memilih lagi masuk ke STIAMI magister ilmu administrasi. Dan tidak main-main, cum laude. Bapak Forsapri belum diwisuda hari ini, bulan lalu sudah mendaftar lagi di magister ilmu komunikasi STIAMI, Pak. Uniknya lagi, dia diajak suaminya sudah lulus tahun lalu, sekarang Nanda ini mengajak lagi ikut suaminya kuliah di magister komunikasi. Dan membawa 3 mahasiswa temannya yang lulus di S2 komunikasi. Nah, orang-orang seperti begini, menurut saya sulit menggambarkan rasa cinta Anda kepada institusi STIAMI. Hanya 1 kata, terima kasih atas empati Anda menuntut ilmu di STIAMI. Jadi anak-anakku, adik-adikku semua, tidak usahlah cari-cari magister di tempat lain. Masuk aja di magister administrasi dan komunikasi STIAMI. Setuju ya? Setuju? Tolong formulirnya dibagikan. Saudara-saudara sekalian, mohon doa restu. Kami berjuang atas dukungan yayasan. Dalam waktu dekat ini akan kita melahirkan program doktoral ilmu administrasi. Alhamdulillah dipersyaratkan Pak Tri, 2 profesor kita pinjam, insya Allah MOU-nya 1 sudah selesai, yang 1 dalam proses. Begitu nanti peminjamannya itu sudah disampaikan akan kita upload, karena rekomendasi dari LLDikti masih berlaku 1 tahun, Pak. Kami mohon dukungan dari Bapak, mudah-mudahan setelah diupload nanti tidak hitungan tahun, tapi hitungan bulan doktor ilmu administrasi STIAMI lahir. Dan itu niatannya Profesor Sapri yang saya harus bayar. Ya, sehingga di Institut STIAMI itu lengkap sudah. Ada vokasinya, ada sarjananya, ada magisternya, dan ada doktornya. Kemudian ini yang paling dahsyat lagi ini Pak Panji. Ada rupanya mahasiswa kita yang namanya Nicholas mempersembahkan medali perak pada SEA Games Kamboja pekan yang lalu. Saya mohon saudara Nicholas berdiri. Mana Nicholas? Mana? Oh ya, rupanya di sana itu. Jangan main taekwondo di sini ya. Dia di rupanya taekwondo. Jangan main-main ya, orang STIAMI punya orang taekwondo. Ya, insya Allah sebentar lagi akan diberikan penghargaan Anda sebagai bentuk terima kasih kami di STIAMI. Karena Anda bukan hanya memberikan kebanggaan kepada STIAMI, tapi bangsa Indonesia bangga terhadap Anda. Banyak prestasi yang ditorehkan mahasiswa STIAMI, khususnya Pak Mahfud bidang pajak.
kayaknya Setiami tidak ada yang bisa berdiri di depannya, Pak. Termasuk Universitas Indonesia. Kita selalu leading. Makanya kami mohon tetap melekat, Setiami adalah kampus bisnis dan pajak. Ini Pak Panji, jangan sampai bisnis dan pajak itu lepas dari Setiami. Itu ciri kita. Pak Mahfud mengatakan mestinya setiap orang menyebut Setiami maka itulah pajak. Kita harus menjadi gurunya orang pajak. Tentu saja yang bukan koruptor ya. Sedih juga itu kalau bicara pajak dengan korupsi. Terima kasih ya kepada HMI, KONI, Bawaslu yang berkenan datang untuk menandatangani MOU pada event wisuda pada pagi hari ini. Itu dengan maksud bagaimana kami bisa menjaring mahasiswa, memberikan kontribusi kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Banyak sekali MOU yang telah kami tandatangani untuk bangkit kembali jumlah mahasiswa yang selama ini surut. Kita hari ini kita bahu-membahu menguatkan posisi kita. MOU dengan koperasi, MOU dengan Kadin, dengan menyesuaikan konsentrasi program studi kita sehingga bisa tercover orang-orang yang di koperasi. Maka dari itu, insya Allah di administrasi bisnis akan kita buka konsentrasi bisnis koperasi. Dalam rangka Merdeka Belajar, kita nggak usah jauh-jauh lah, internal kita saja. Semua program studi di Setiami wajib mengambil mata kuliah namanya marketing digital. Jadi tidak boleh ada mahasiswa Setiami nanti tidak mengerti namanya digital itu. Ini sekarang eranya, ya. Kita tidak bisa lagi bertempur secara konvensional. Ya. Jadi istilah kita itu, kita harus menentukan kemenangan sebelum pertandingan dimulai. Itu yang kita harus lakukan. Jadi sekali lagi, anak-anakku mahasiswa yang berprestasi semester ini, kami ucapkan terima kasih. Kemudian dosen, Pak Tri, waktu saya dulu ditegur Anda, waktu dulu tahun 2000 kan, Pak Prof, gimana Setiami ini? Tenaga pengajarnya 66%. Ya, asisten ahlinya 27. Lektornya 7%. Guru besarnya lektornya 0,2. Kan? Alhamdulillah Pak Patri. Hari ini terlaporkan kemarin berubah. Tenaga pengajar tersisa sekitar 30%. Berarti turun drastis. Asisten ahli juga sekitar 26%. Lektor ini 20% Pak, dari 7 menjadi 20. Ya. Kemudian lektor kepala dan profesor 0,6%. Memang kami berat ini Pak Tri. Kami lektor kepala dengan profesor itu. Kami berjuang, tetapi itulah ya keterbatasan. Nah, kalau dilihat dari dosen tadi, ada korelasinya itu tentang artikel jurnal, Pak Tri. Ya, internasional jurnal tereputasi, internasional jurnal non reputasi, jurnal terakreditasi, itu jumlahnya linear dengan jabatan dosen yang kita peroleh hari ini. Tapi insya Allah Pak janji yang penerus saya nanti akan kita lahirkan berapa tahun kemudian profesor. Karena tadi doktor kita akan lahirkan 23 orang dalam waktu tidak lama lagi. Nah, kalau sudah doktor, kata Pak Amrullah, hukumnya wajib kalau Anda tidak profesor. Karena yang profesor hukumnya wajib doktor dulu. Nah, karena itu kalau jumlah doktornya Setiami sudah mencapai 30 orang lebih,
paling tidak target kita 30% di antara mereka menjadi guru besar. Bapak dosen janji? Siap? Dijawab dong. Siap ya? Nah, gitu. Jangan lemes. Gitu. Kemudian akreditasi. Akreditasi, alhamdulillah saya pastikan, bukan mendahului dengan kesombongan, tahun ini Fatri seluruh program studi kecuali Magister Komunikasi adalah baik sekali. Dan 2 adalah unggul, yaitu administrasi publik dan administrasi bisnis. Atas instruksi Ibu Faris, Institut Setiami dalam waktu 1-2 tahun harus menjadi institut unggul. Ada syaratnya katanya, saya ingat, mungkin Pak Panji masih ingat. Pak Wahyudin dengan Pak Panji itu harus bersatu untuk memajukan Setiami menuju unggul. Itu saya kutip ya, bukan kata-kata saya. Boleh dibuka rekamannya itu. Waktu kita launching Magister Komunikasi ya Pak Panji waktu itu, beliau mengatakan begitu. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kita baru mendapatkan izin Magister Komunikasi, baru kita membuka kelas perdana. Lalu kemudian alhamdulillah kita bersyukur perpustakaan kita sudah mendapatkan akreditasi A, standar nasional. Saya bocorin dikit ya. LAN, Politekniknya akan melakukan studi banding ke Setiami. Tepuk tangan ya, perpustakaan Setiami. Ini bukan ngeledek nih. Apa boleh buat kita di depan Patri. Ya. Mereka menyurat kepada rektor ingin melakukan studi banding kepada perpustakaan Setiami. Karena kita sudah memasuki digitalisasi library. Kita sudah lakukan itu. Dan itu nanti karena kita kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, seluruh dosen nanti di Setiami memiliki kartu digital untuk perpustakaan. Akses seluruh perpustakaan yang ada di Perpustakaan Nasional. Saya kira hal-hal penting itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya mohon izin mungkin karena Allah yang memastikan ya. Inilah wisuda terakhir saya sebagai rektor Institut Setiami. Insya Allah tanggal 1 Oktober 2023 saya menyatakan mengundurkan diri sebagai rektor. Akan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. Karena saya ingin mempersiapkan pensiun saya 31 Desember 2023 dengan usia 70 tahun. Namun karena undang-undang mengatakan 70 tahun Profesor Patri tidak cukup. Harus pindah menjadi dosen khusus ditambah 9 tahun. Jadi Fatri kalau masih saya di wilayah 3 kita ketemu lagi 9 tahun Pak. Setelah 9 tahun masih bisa diperpanjang 5 tahun. Ya kalau begitu profesor itu seumur hidup. Itu. Nah, jadi Patri kalau Pak Panji, Pak Prosafri dan bapak-bapak yang lain masih menghendaki, karena saya dosen DVK Patri ya. Saya di Setiami, tapi kalau tidak, ya mohon izin Pak Patri, aku pindah di mana gitu ya. Ya, itu komitmen. Jadi teman-teman, karena itu, karena ini saya wisuda terakhir nih, hadirin semua amat memperhatikan bangsa ini. Hampir 7 hari, setiap 7 hari. Ada pejabat negara yang ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan karena korupsi. Karena itu,
Saya mohon kepada seluruh wisudawan berjanji. Saya minta Anda berdiri semua. Silakan berdiri. Saya mau mendengar janji Anda. Ikuti kata-kata saya. Kami alumni Setiami berjanji tidak akan melakukan korupsi. Karena korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.